Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Yogyakarta, NBI 14122000198. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang pengukuran produktivitas menggunakan metode OMAX atau Objective Matrix. Metode OMAX. Produktivitas merupakan perbandingan antara output dan input. Output merupakan hasil dari suatu proses baik berupa barang maupun jasa, sedangkan input merupakan sumber-sumber yang digunakan untuk mendapatkan hasil tersebut seperti bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan energi. Objective Matrix atau OMAX adalah metode pengukuran kinerja yang mengevaluasi beberapa kriteria produktivitas dengan bobot untuk mendapatkan indeks produktivitas keseluruhan. Model ini mengusulkan pengembangan produktivitas pada tingkat aktivitas. Metode OMAX ini penting untuk kemudahan aplikasi. Metode ini juga berguna untuk proyek dan fungsi jasa yang sulit diukur produktivitasnya. Untuk tahapan pengukurannya menggunakan metode OMAX, yang pertama, menentukan tujuan pengukuran, yang kedua, menentukan kriteria pengukuran dan data-data, yang ketiga, perhitungan rasio performance setiap kriteria pengukuran, yang keempat, perhitungan rata-rata dan standar deviasi, yang kelima, perhitungan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, yang keenam, menentukan target, yang ketujuh, menentukan nilai produktivitas realistis, yang kedelapan, menentukan nilai bobot kriteria, yang ke-9 menentukan skor dari skala, yang ke-10 menentukan pencapaian kerja, dan yang terakhir menentukan indeks produktivitas total. Di sini saya untuk data input dan outputnya ini dimulai dari Maret 2022 sampai Agustus 2023. Untuk menghitung rasio performance-nya itu dari output dikurangi input. Jadi seperti contoh Maret 2022, outputnya adalah 96.000. Itu dibagi 12.000. Hasilnya ketemunya 8,00. Begitu juga yang lainnya. Untuk yang rata-rata dan standar deviasi, rumusnya untuk menentukannya adalah rata-rata. Untuk menentukannya adalah rata-rata ditambah untuk, jadi kita harus menentukan totalnya dulu. Jadi untuk kriteria 1 yang 8,00 ini kita tambah sampai ke 9,88. Untuk menentukan hasil totalnya adalah 170, dan setelah itu kita rata-rata dari 170,18 ini kita bagi 18, dan hasilnya adalah 9,45. Dan untuk menentukan standar deviasinya adalah 2,63. Ini kita akar dan akan dan hasilnya adalah 1,62. Begitupun juga kriteria 2, 3, dan 4. Jadi untuk perinciannya adalah input yang pertama itu standar deviasinya adalah 1,62, rata-ratanya untuk input 1 9,45, input kedua standar deviasinya 27,77, untuk rata-rata input keduanya 280,30, input yang ketiga standar deviasinya 12,78, rata-rata input ketiganya 412,04, input keempat standar deviasinya 35,28, dan rata-rata input keempat 608,71. Ini menentukan PKA dan PKB untuk setiap kriteria. Untuk rumusnya adalah standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Jadi hasilnya adalah CL-nya adalah 0,95 untuk kriteria 2. K merupakan konstanta. K1 adalah confidence level terletak pada 0,CL 0,6. Untuk yang
K2 confidence level-nya terletak pada 0,68, CL-nya ada 0,9. Untuk yang ketiga, confidence level-nya terletak pada 0,9, CL-nya 0,09. Nah, di sini saya menentukannya adalah yang bagian kriteria 2. Maaf, konstanta 2. Itu yang terletak pada 0,68 atau 0,95. Selanjutnya, menentukan target sasaran. Target sasarannya yang pertama adalah skornya 10, komponennya batas kontrol atas atau BKA. Kriteria satunya adalah 12,70. Kriteria duanya 335,85, kriteria tiganya 437,59, kriteria empatnya 679,26. Untuk target sasaran jangka pendeknya skornya 3, komponen rata-ratanya kriteria 1 9,45, kriteria 2-nya 280,30, kriteria 3-nya 412,09, dan kriteria 4-nya 608,71. Nah, untuk target sasaran nilai produktivitas terendah, itu komponen batas kontrol bawah atau BKB. Kriteria 1, 6,21, kriteria 2, 335,85. Mohon maaf, kriteria satunya 6,21, kriteria 2-nya 224,75, kriteria 3-nya 386,49, dan kriteria 4-nya 538,16. Untuk penjelasannya adalah caranya untuk menentukan target sasaran akhir atau skor 10 itu nilai dari batas atas atau BKA yang merupakan batas produktivitas maksimum pada setiap kriteria produktivitas. Terus untuk menentukan sasaran jangka pendeknya itu pada skor 3 nilai produktivitas yang telah dicapai selama ini, dan untuk nilai rata-rata setiap kriteria yang diukur selama 18 bulan. Untuk yang menemukan nilai produktivitas terendah atau skor 0, batas kontrol bawah BKB yang merupakan batas produktivitas minimum pada setiap kriteria produktivitas. Untuk selanjutnya, nilai produktivitas realistis. Untuk intervalnya 0 dikurangi 3 sama dengan skor 3, kurangi skor 0 sama dengan 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Artinya adalah BKA dikurangi BKB dibagi 3. Untuk yang interval 3 kurangi 10, skor 10 sampai skor 3 sama dengan 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Untuk BKA dikurangi BKB sama dengan BKA dikurangi BKB dibagi 7. Contohnya adalah untuk input yang pertama ini, jadi untuk BKA ini 12,70 dibagi 6, maaf, 12,70 ini dikurangi batas kontrol bawah, itu ada 6,21 dan dibagi 3. Hasilnya adalah 2,16. Begitu pula dengan yang interval yang ketujuh ini. Untuk yang input pertama adalah 12,70 dikurangi 6,21 dibagi 7, hasilnya 0,93. Begitu pun dengan input 2, 3, Selanjutnya nilai BKA rata-rata BKB bobot interval. Untuk kriteria pertama itu ada 1, kriteria 2-nya itu 5, kriteria 3-nya itu 3, kriteria 4-nya 6, kriteria 2 ke kriteria 1 itu 1/5, untuk kriteria 2 ke 2 itu 1, kriteria 2 ke 3 itu 1/4, kriteria 2 ke kriteria 4 itu 2, untuk kriteria 3 ke 1 itu 1/3, untuk kriteria 3 ke kriteria 2 itu 4, kriteria 3 ke kriteria 4 itu 1, kriteria 3 ke kriteria 4 itu 7, dan kriteria keempat ke kriteria 1 itu 1/6, kriteria 4 ke kriteria 2 itu 1/2, kriteria
4 ke kriteria 3 itu 1/7, dan kriteria keempat dan ke kriteria keempat sama dengan 1. Ini adalah hasil dari perhitungan yang sudah kita tentukan yang di atas. Nah, jumlahnya adalah yang kriteria pertama adalah 1,70, kriteria kedua adalah 10,50, kriteria ketiga adalah 4,39, dan kriteria keempat ada 16,00. Dan ini adalah kita menghitung total dan bobot dan bobot persennya. Untuk totalnya ini kita mendapatkan totalnya adalah 4, untuk bobotnya ini dapatkan 1, dan bobot persennya adalah 100. Untuk menentukan uh, intervalnya ini, jadi input yang 12,70 ini kita kurangi dengan 6,21, kita bagi 3, jadi hasilnya adalah 0. Jadi hasilnya adalah 2,16. Dan begitu juga yang ketujuh itu adalah BKA atau 12,70 ini kita kurangi dengan 6,21, hasilnya adalah kita bagi 7, hasilnya adalah 0,93. Untuk penentuan skor ini ada bulan Maret. Bulan Maret ini kriteria satunya ada 8. Jadi kita harus menentukan yang nilainya itu lebih tinggi dari nilai 8, itu adalah ada di 9,45 sepertiga. Nah, untuk yang kriteria 2 ini ada 310,68. Jadi ini ada di 319,98, ada di skor 9. Untuk yang kriteria 3 ini 432, ini ada di skor 10. Dan kriteria keempat ini di 635,76, itu ada di skor 8. Jadi totalnya adalah 5,66. Begitu pula dengan bulan April 2022, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan seterusnya. Untuk mencari pencapaian kerja ini, jadi bulan Januari ini adalah indikatornya performasinya periode sebelumnya, yang Februari adalah indikator formasi saat ini, Maret 2023 adalah periode sebelumnya, April 2023 adalah formasi saat ini, Mei 2023 adalah periode sebelumnya, dan Juni performasi saat ini. Dan ini adalah grafik pencapaian kerjanya. Ini untuk indeks produktivitas totalnya. Untuk yang Februari 2025 ini ada di 7,56. Untuk indikator performasinya periode sebelumnya, Januari 2023 ada di 4,35. Indeks produktivitasnya 0,74. Untuk performance indikatornya ada di IP Januari 2023 sama dengan 0,36. Ketika indikator performasi saat ini, April 2023, hasilnya 8,57, indikator performasinya periode sebelumnya, Maret 2023 itu 6,90, indeks produktivitasnya adalah 0,24, dan IP dan performance indikatornya atau IP Maret 2023 hasilnya adalah 0,32. Untuk yang bulan Juni di indikator formasi saat ini itu ada di 8,98. Untuk periode sebelumnya ada di Mei 2023 7,56. Untuk nilai indeks produktivitasnya adalah di bulan Mei di 0,19.
Untuk performance indikatornya atau IP-nya di Mei 2023 sama dengan 0,80. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada yang salah kata dan ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.